Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Senin tanggal 13 Desember 2021 ya. Ini akan diadakan rapat sosialisasi untuk tambang yang kemarin ya. Ini masyarakat Kelurahan Gresik RT 01 sudah pada berkumpul di Kelurahan Gresik. Channel YouTube Borneo Steel. Hari ini akan diadakan sosialisasi dengan warga Kelurahan Gresik, Kecamatan Penajam. Ya. Kita saksikan bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Lurah Gresik, yang saya hormati kontraktor atau investor di IWO Permudaban Wataka, dan saya hormati Bantu Mas Kelurahan Gresik, yang saya hormati Ketua RT Kelurahan Gresik, yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kelurahan Gresik atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua RT 001 Kelurahan Gresik, yang saya hormati para pemerintahan, masyarakat terdampak, perwakilan kelompok nelayan, kelompok kapal, kelompok tani, dan Bapak Ibu kaum undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah Allah kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi dan klarifikasi kegiatan usaha pertambangan batubara Perumda dan Wataka di RT 001, lebih tepatnya di lahan milik Bapak Muslim. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucap basmalah. Demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Lurah Gresik kepada Bapak Rahmat Esos Silaman. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Suaranya. Dalam rangka sosialisasi kegiatan tambang yang akan dilaksanakan di RT 01 tepatnya di lahan besar. Mengucapkan terima kasih sudah di sini. Bisa ada di sini dapat sosialisasi. Hormati Pak Ketua Gresik, hormati Pak Kabid Badminton, dan saya hormati dari pihak perusahaan yang saya hormati Pak Wakili, dan saya hormati Ketua RT dan segala unsur yang ada di sini, baik itu kelompok tani, nelayan dan warga terdampak.
mungkin kegiatan hari ini kita meluruskan dulu ya, bahwasanya kelurahan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan pertambangan. Jangan sampai ada isu liar di luar bahwasanya kelurahan ini ada hubungannya dengan kegiatan tambang yang ada di Kelurahan Gresik. Karena di tugas kami di kelurahan adalah memberikan sosialisasi, kemudian memfasilitasi itu sebagai itu. Tidak ada kegiatan tambang yang berkaitan langsung dengan kelurahan. Karena beberapa kali saya dengan Pak Edi dengan Pak RT membahas masalah tambang, seolah-olah kami dari pihak kelurahan ini ada ikatan langsung dengan perusahaan. Masalah kegiatan tambang ini harus kita luruskan dulu. Kebetulan Bapak Ibu ada di sini. Kelurahan itu tempatnya untuk sosialisasi, memfasilitasi warga di Gresik dalam hal apapun itu. Jangan sampai ada pemikiran bahwasanya kelurahan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tambang-tambang yang ada di Gresik. Mungkin harus kita ketahui dulu. Karena saya takutnya ada isu liar berkembang di luar seperti itu. Saya cintai seluruh warga Gresik. Saya anggap bapak-bapak, ibu-ibu di sini adalah orang tua saya, keluarga saya. Jadi tidak mungkin saya ikut andil jikalau ada yang mau merusak wilayah yang di Gresik. Kegiatan hari ini mungkin kan fokusnya ke sosialisasi. Nanti dalam lanjutan mungkin akan disampaikan dari pihak perusahaan bagaimana perusahaan bisa menjelaskan keluarga tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Gresik. Poinnya itu sebenarnya pada bapak ibu di sini sebagian. Karena saya minggu kemarin saya agak kecewa sebenarnya. Saya agak kecewa dengan beberapa kejadian yang seolah-olah saya terlibat di dalamnya. Dan itu ya melukai saya sebagai orang yang betul-betul mau merangkul teman-teman, kawan-kawan, ayah-ayah di sini, ibu-ibu di sini untuk membangun wilayah ini. Jadi tidak ada. Ini sekarang saya menyampaikan keluh kesah saya. Karena saya juga takutnya ibu-ibu di sini, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian berpikir minus masalah tambang ini. Tambang ini berjalan juga berizin dari pusat, dari pusat, bukan dari kelurahan. Itu yang harus kita ketahui. Jadi nanti mungkin dari pihak perusahaan bisa menjelaskan desain tambangnya, kegiatan tambang yang dilakukan seperti apa, masalah dampaknya. Mungkin bapak dari pihak perusahaan bisa menjelaskan lebih jelas. Kemudian nanti setelah itu silahkan kalau bapak di depan saya, kawan-kawan teman-teman ini bertanya. Karena intinya ya memang di bapak-bapak sekalian yang dibutuhkan teman-teman ada di sini. Berjalan itu tidak ada kewenangan dari kelurahan untuk memaksakan, mengarahkan apapun itu tidak ada. Ya mungkin tidak perlu terlalu panjang mengambil waktu, kita tidak bisa terlalu lama seperti ini. Jadi saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti sosialisasi dan klarifikasi kegiatan usaha pertambangan batubara Perumda Benua Taka di RT 1 khususnya tanah milik Bapak Agus Salim. Kepada Bapak perwakilan dari perusahaan atau investor kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berbahagia yang kita ini. Pertama-tama izin saya memperkenalkan diri. Saya Dimas Setiabudi, mewakili perusahaan kami PT Indo Cahaya Energi Internasional. Yang dalam hal ini kami mendapatkan penunjukan dari pihak Perumda Benwaraka untuk melakukan penambangan di seluruh area Perumda, yaitu di dalam luasan 1070 hektar. Ya, kami mendapatkan JO tunggal. Nah, kami juga sangat kaget bahwa belakangan ini ada dua perusahaan lagi yang mengaku mendapatkan JO tunggal juga. Nah, ini kami sedang mempertanyakan juga ke pihak Perumda yang sayangnya hari ini tidak ada yang hadir. Dalam hal ini kami memilih untuk pertama kali telah melakukan eksplorasi di beberapa tempat di koordinat Benwaraka, dan akhirnya kami mendapatkan izin dari pemilik lahan Bapak Agus Salim, Ketua RT 11 Malang, untuk melakukan eksplorasi di lahan beliau di luasan 1 hektar. Setelah kami melakukan eksplorasi, kami menemukan indikasi adanya batu bara di lahan beliau. Untuk itu kami meminta izin juga pada pemilik lahan untuk kami melakukan clearing. Supaya apa? Supaya kami dapat mendesain kantongnya seperti apa. Karena kalau areal itu masih dipenuhi tumbuh-tumbuhan, kami nanti bisa untuk melakukan desain. Dan itu yang sudah kami laksanakan kami kemarin. Otomatis kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan, meminimalisasikan dampak yang terjadi. Karena ya syukur-syukur kami bisa menghilangkan semua. Dan di samping saya adalah Saudara Arif, lulusan geologi kami, nanti yang akan menjelaskan secara teknis kira-kira seperti apa bisa ditambang kami dan bagaimana mungkin caranya secara singkat, secara gamblang, mungkin nggak perlu memakai bahasa biologis yang agak rumit, supaya bapak-bapak dan ibu bisa mendengarkan dan bisa mengerti apa yang akan kami lakukan. Dan kami terus terang sudah berjanji kepada pemilik lahan bahwa setelah batu baranya kami angkat, lahan tersebut akan kami timbun kembali. Mohon maaf, saya sampaikan dulu. Nanti ada waktunya untuk tanya jawab. Di luar kewajiban kami yang diberikan oleh pusat, bahwa kami harus membayarkan jamrek jaminan reklamasi yang mungkin oleh perusahaan-perusahaan penambangan sebelumnya disetorkan kepada Perumda. Tapi kami nanti akan mengambil langkah bahwa kami akan menyetorkannya langsung kepada pemerintah provinsi. Hingga nanti kalau kami meninggalkan lokasi begitu saja, maka kewajiban reklamasi akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan menggunakan jamrek yang sudah kita bayar. Tapi kami akan berjanji pada bapak semua bahwa kami akan menimbun kembali tanah bawah, akan kami ke bawah dan akan ke atas, hingga pemilik lahan bisa kembali menanam di atas lahan tersebut. Amin. Kita aminkan saja, Pak. Nah, kalau kami diberi kesempatan untuk melakukan penambangan ini,
maka kami akan bisa menunjukkan kepada bapak ibu sekalian apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kami lakukan. Ya, untuk lebih jelasnya saya persilakan Pak Arif untuk menjelaskan secara teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arif, ya dari Balikpapan. Jadi sebenarnya seperti ini Pak. Jadi yang akan saya lakukan pertama kali, kenapa saya cuma membuka 60 kali 60 dari tanahnya Pak Agus. Karena sebisa mungkin saya akan mempertahankan tanah yang tidak bisa kita ganggu. Jadi saya buka itu 60 per 60 itu hanya untuk membuka unit kita nomor 10 itu. Kemudian nanti di atas itu akan saya pilih tanah yang saya ambil soil sekitar 4 meter itu akan saya tumpuk di situ. Nanti saya bisa minta tolong kalau mau ada dibantu pengawasannya Bu. Karena itu tanah yang itu akan kita balikkan untuk penuntutan berikutnya. Kemudian mungkin nggak masalah musim hujan ini ya, musim hujan ini mungkin ketakutannya itu akan adanya air asam tambang yang akan ke kanan ke kiri ya. Itu mungkin akan saya berikan setting point. Dan kemudian kita tahu ya pH yang bisa dipakai itu sekitar 6 atau 8 ya. Nanti akan ada tim yang melakukan pengecekan. Jadi air akan diambil, kemudian dimasukkan pH meter itu, dicek. Begitu sudah aman, itu baru kita alirkan. Begitu. Kemudian untuk yang lahan di sebelah itu kemungkinan akan saya bikinkan paretan atau gam. Kemiringan tetap akan kita lakukan ke arah kami. Jadi tidak akan mungkin ada yang bisa lari ke lahan kita. Ya. Ya. Jadi ya seperti itulah. Tapi ya kalau bisa nanti mungkin ada tim zero yang mungkin bisa dibantu masyarakat, kita juga nanti mengawasi itu. Gimana? Ada pertanyaan? Boleh potong. Karena bisa kami dulu baca tanya. Tadi kan mungkin jelaskan dengan waktu dalam waktunya. Oh, kalau untuk foto selang kita kemarin baru 1 test kit ya. Jadi untuk kemiringan batuan itu saya belum bisa melakukan lanjut Pak. Jadi kemarin kan ada 1 test kit. Test kit itu di mana ya kalau masalah ini itu belum dapat. Jadi untuk sementara ini saya itu belum menentukan batas tambah. Tapi kemungkinannya itu ya seperti yang saya bikin tadi. Jadi saya akan cuma meluaskan 60 itu cuma buat malu beralat. Kemudian saya akan lakukan tambah. Tanah yang Kemana kalau 60 kali 60? Itu kemana kau ambil 60 kali 60? Tanya nanti bisa. Tuh, coba Pak Insinyur boleh terangkan. Ya kan juga kronologis ini Insinyur pertambangan. dijalankan sama moderator sebagaimana bentuk proses yang masuk. Jadi percakapan kita ini bisa berjalan. Jadi dijalankan aja sesuai dengan sisi yang diharapkan oleh Ibu. Baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan dari pihak perusahaan atau penambang Perumda Benua Taka. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan keluh kesah keinginannya kepada pihak penambang, kami persilakan. Mohon disampaikan nama dan perwakilannya, misalnya dari masyarakat terdampak atau kelompok nelayan atau kelompok tani, dipersilakan. Silakan Bapak. Tanya Pak RT dulu kamu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini emang suaranya Pak RT. Nama saya Subaryanto, Ketua RT 01 Gresik.
Mungkin langsung saja Pak. Yang sebenarnya tujuan utama masyarakat kami di sini sebetulnya mau menyampaikan keluh kesah kepada Pak Lurah, tapi karena juga ada sosialisasi ya sekalian. Mungkin warga kami ini menyampaikan keluh kesah ke kelurahan ini sudah 5 kali. 5 kali dengan 3 lurah yang berbeda, dengan lokasi yang itu aja. Jadi berapa tahun ini tidak ada penyelesaian. Jadi harapan kami selaku Ketua RT dan warga, tolonglah dibebaskan dari area itu. Dan kita sudah sampai di LH sudah 2 kali, dinas perizinan sudah, dinas PU. Tapi kenapa batas batas tambang itu tetap masih dilanggar? Jangan cuma ini aja dikasihkan jarak 1 kilo, bahkan kita sudah kasih toleransi 500 meter. Yang notabene Edelin itu ada di dalam kampung. Jadi saya mohon dari pihak Pusda juga harus begitu. Kita harus pakai jarak di 500 meter itu dari pemukiman. Jadi mungkin selebihnya mungkin nanti perwakilan dari warga akan menyampaikan juga. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Bagusnya ditangkap. Dijawab dulu. Dijawab itu. Atau mungkin kita buka 3 dulu baru mungkin bahas seperti itu. Jangan, itu enggak detail. Karena Baik. apalagi banyak pertanyaan yang muncul lagi. Jadi Tanggapi dulu, Bu, kenapa yang dilanggar di tambang itu, tanggapi dulu. Baik. Karena saya ulangi pertanyaan dari KRT 1 bahwa terkait berita acara dulu kami pernah ke Dinas Lingkungan Hidup KRT Adelim terkait bahwa di berita acara tersebut jarak pertambangan dengan pemukiman itu 500 meter disepakati. Dan untuk lokasi tambang yang sekarang di tempat Pak Agus Salim kira-kira jaraknya berapa? Masuk ya. Sekitar 100. Yang normal. Jadi jarak antara rumah warga Pak dengan lokasi penambangan itu sekitar 100 sampai 125 meter. Nah ini berbeda dengan Adelim kemarin, kesepakatan ada 500 meter. Dan itu memang ketentuan dari aturan perundang-undangan konsep itu juga. Jadi tolong dijelaskan Pak, gimana kalau untuk perundang-undangan? Saya mungkin Pak Agus lagi yang dijelaskan jalan dari Bapak Tuhan beliau. Agus mana? Agus. Agus ikut tanda tangan juga. terima kasih Kak Bangsu ya. Sebenarnya ini sudah tidak ada pembahasan lagi. Pernyataan ini sudah cukup jelas pada kita. Apalagi dibahas, pemerintah pekerjaan sosialisasi ini. Setiap investor masuk itu memperlihatkan surat keputusan ini selesai. Iya. Apa yang dipermasalah? Atau membahas pertambangan. Kalau mau membahas pertambangan, ya nggak perlu kita sosialisasi di sini. Iya, betul. Ada tempatnya. Ya, cara tambahnya itu kan nanti prosedurnya nanti ada di pemerintah. Oke lah. Iya. Saya kira cukup jelas. Coba jelaskan bahwa kami pertama tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut. Yang benar-benar tidak pernah berdengar. Kedua, menurut undang-undang tambangan, jarak tambang ke kampung itu adalah 100 meter. Undang bayar. Masih lihat itu perjanjian. Sebetulnya jangan tambang itu moderator biar kasih kesempatan berbicara. Jangan kita sampai kita punya ada. Kasih moderator Pak, kasih moderator. Kita tetap jalan. Nanti kalau ribut kita Bapak mungkin didengarkan dulu penjelasan dari saya. Supaya perusahaan bisa jelas bahwa
menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya, silakan. Mungkin saya kasih status untuk menjelaskan jarak lahan Bapak ke perkampungan. Iya, ikut tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Agus Salim. Saya mewakili di sini atas nama orang tua sebagai pemilik lahan. Jadi kalau disebutkan istilahnya saya sebagai pemilik lahan itu nggak benar. Karena kita tahu bersama bahwasanya orang tua saya itu masih ada. Mereka berhak mutlak atas lahan itu, bersepakat dengan pihak perusahaan yang berencana mau menambang. Saya itu cuma perantara antara orang tua sama pihak perusahaan seperti itu. Jadi begini, yang pertama saya mau jelaskan di sini bahwasanya pertama yang dilakukan pihak perusahaan itu kan testing. Kemarin sudah testing dan mereka minta clearing untuk 60x60. Otomatis saya persilahkan. Kenapa? Karena mereka ini kan belum positif mau nambang, mereka masih mau mencari ekstraknya batu seperti itu. Kalau ini sudah dibersihkan kemudian mereka jadi nambang, silakan. Kalau orang tua saya setuju, kan seperti itu. Kalau tidak jadi menambang juga ada masalah, otomatis kebun saya sudah bersih, saya tinggal tanami. Kan seperti itu. Cuman dan ibu-ibu, bapak-bapak terlalu cepat bertindak kemarin itu. Seperti itu yang sangat-sangat apa ya? Yang sangat-sangat saya sayangkan gitu. Nah, terkait dengan masalah jarak, di situ jarak yang paling dekat dengan lokasi yang kita kemarin clearing 60x60 itu kan rumahnya Bapak Patahudin. Nah itu jaraknya itu sekitar 150 meter dari lokasi itu. Kenapa Pak? Kalau kita ambil apa ya keseluruhan kebun saya dengan rumah Bapak-bapak Lahudin itu memang tak bakal itu loh Pak, jaraknya cuma sekitar 30 meter. Yang saya bicarakan di sini kan 60x60-nya ini Pak. Paham Pak ya? Paham ya? Kalau secara keseluruhan itu memang sekitar 30 meter aja Pak dari rumah. Bisa. Nah, jadi itu yang perlu kita perjelas dulu di sini ya. Bahwasanya kita sama-sama tahu bahwasanya kan ini kan di yang posisi di clearing itu kan berbatasan langsung dengan punya Pak Husen. Seperti itu. Jadi di pinggir Pak, sebelah atas. Ujungnya JBS itu kemarin seperti itu. Mungkin itu penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadi dan kepolisian dan para hadirin sekalian dan pada investor. Pertama-tama saya mau tanggapi dari Pak RT bahwa itu sudah jelas bagi kita semua menjadi dasar hukum kita yang ada di sini. Dan seandainya itu awal dari itu dibaca oleh Bapak investor ini, saya kira itu jelas. Jadi terima kasih kunjungannya Bapak investor ke sini untuk memberikan kepercayaan kepada daerah kami, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak investor karena kelihatannya Bapak investor yang beradab kayaknya, karena dia masih mau sosialisasi dengan kita. Sebelumnya kayaknya agak susah, ketemuannya susah. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak investor yang cuma mungkin sedikit ada hambatan di sini, tapi saya melihat tadi lahannya saya cukup luas ya. Jadi sekalipun RT 1 ini dari tambang, saya pikir tidak masalah. Kenapa? Banyak bahan yang lain. Bahan yang lain. Cuma di sini ada saya sedikit masukan kepada investor sebelum jauh melangkah, istilahnya belum, karena apa? Setiap langkah kan dananya. Sebelum dananya terkurang habis, sebaiknya bukan hanya lahan diperiksa, tapi dampak sosialnya masyarakatnya gimana.
Jangan sampai menambang di tengah pemukiman. Itu kesalahan besar. Maaf, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Mukhlis. Nama orang tua saya. Nama orang tua saya Bapak Makarau. Nama kecil saya di sini panggil Oli. Jadi saya tanggapi lagi sedikit kepada adik Agus ini keponakan saya. Jadi mungkin adik Agus ini kurang paham yang namanya tambangnya. Yang namanya testing itu salah satu bentuk kegiatan dari eksplorasi. Jadi kalau masih dalam pencarian tambang batu bara itu namanya ada test pit. Test pit itu batasannya ada. Karena apa? Hanya cuma bikin sumuran. Ya, betul. Bikin sumur itu paling tidak 1 meter per 10 meter. Itu test pit untuk mengambil sampel. Tapi kalau sudah melakukan drilling, itu sudah memasuki namanya penambangan. Itu namanya eksploitasi. Dan saudara Agus mengatakan saya, kita tidak boleh egois di sini. Maaf ya Pak Investor ya. Untuk lain kali ada investor datang masuk, jangan mengatakan, hai itu saya, terserah saya semua apa itu. Ya. Tidak boleh. Karena apa, kita itu berkehidupan bermasyarakat. Ya, betul. Ada kiri kanan, ada orang yang mau hidup di daerah sini. Jangan sampai ada orang masuk Betul. mau memperkaya diri, mau menumpuk harta, sementara orang setempat dikorbankan. Orang di sini antusias mencari kehidupan sehari-hari. Apalagi keadaan sekarang ini. Lihat ini sekarang. Orang sini bertahan di daerahnya. Jadi kalau ada mau pergantian lahan, berapa mau dibayar? Mereka dari nenek moyangnya sudah di situ. Iya, betul. Dan mau sebenarnya pindah tapi entah mau kemana. Mencari kehidupan sangat susah. Kehidupan yang dia pilih di sini kan. Nah kalau ada yang datang dengan janji-janji, itu betul-betul memang harus ditambahkan ya. Betul-betul harus dipertimbangkan ya Gus ya. Ya, jadi saya kira dan saya teruskan dan sosialisasi ini cukup jelas ya. Karena apa? Dasar hukumnya sudah cukup jelas. Dan Pak RT sudah mengungkapkan dan saya yakin Pak RT punya dokumen. Iya, betul. Nah, dan sedikit ini saya masukkan kepada Pak Lurah. Mungkin Pak Lurah di sini orang baru ya. Nah, sebenarnya dari dokumen Pak RT ini, ketika investor masuk, cukup diperlihatkan saja mana bagaimana. Oh maaf, ini sudah ada ketentuan kita di sini. Dan jadi kita nggak perlu lagi gontok-gontokan apalagi sampai ada yang ribut. Yakin saya dalam ruangan ini keluarga saya semua. Betul. Ya, jadi kalau sampai mau ribut kan kasihan keluarga kami. Ya. Jadi saya berterima kasih kembali lagi kepada Bapak Investor. Mudah-mudahan di lain lahannya, mudah-mudahan lebih baik. Ya, karena di tempat kami sudah memang nggak bisa ditambang. Ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat tidak setuju. Baik, Bapak Ibu, ada tambahan lagi dari warga? Intinya tidak setuju. Ya, tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi hari ini kita berkumpul semua, jelas yang dibahas sudah tahu semua dan kita selalu diberikan kesehatan. Yang jelas orang nomor 1 kita sini Pak Lurah. Ya. Jangan ada tambang yang lain nggak boleh. Ada lagi masuk boleh, ada lagi masuk nggak boleh. Jadi Pak Lurah ini harus tegas, tidak boleh ada tambang di sini. Kami minta maaf, bukan berarti kami menuduh ada sesuatu yang kita tidak perlu kita. Kemarin sudah jelas tadi tidak ada. Kalau yang boleh kenapa aja semua?
nambang, ada yang nggak boleh. Yang intinya itu penambang ini izinnya tuh kita kan ada namanya Distambe di sini. Dinas Pertambangan dan Energi harus didu sama DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Itu jelas. Nah, di bawah ada buku semua. Permasalahan murah kita panggil dulu Distambe itu gimana? Izin daripada penambang ini. Jelas ini penambang liar semua. Gak ada yang ada saja saya masyarakat di sini kita tegas saja, nggak boleh ada penambangan. Kita sedang mati kayak gitu. Ini kenapa? Ada lagi nggak boleh, ada lagi satu boleh, baru yang langsung nggak boleh. Ini aturan tentang apa ini? Kata saya pribadi kemarin orang murah, lalu hari ini orang nomor 1 di orang ini. Itu berapa namanya program RT bawahnya semua. Jadi kalau saya berkata saya pribadi, tidak boleh ada tambang. Ya. Saya pimpinan tidak ada masalah. Saya menambang, nambang aja semua. Tidak boleh nambang. Yang satu lagi tidak boleh. Kemarin jelas Adelin tidak boleh. Ada lagi ini boleh nambang. Ini aturan apa yang dipakai? Saya tidak terus jodoh Lurah. Ya saya kasih tahu kemarin yang bagian apa namanya, oke lah jalan ini bagus kita. Tapi saya tanya, kenapa kok di Jayapura itu dikasih pasir tanah di samping? Kalau sini dari PU nggak ada. Sesuai tugas Pak Lurah panggil PU. Kenapa kok dikasih tanah sini? Ini tambang-tambang aja dulu. Kiri kanan kita Kasih keluar aja unek-unekmu. Sudah bos. Kenapa kau dari kasih anggaran dari PU? 200. Pak Lurah ini panggil tadi mediasi anak timbunan. Di sana boleh. Yang jelas saya pribadi, dia boleh ada tambang. Ya betul. Kalau yang boleh tambang, apa kita sudah? Kita sudah yang pengelolaan penambangnya yang penting surat-surat Nggak marah dia. Nggak marah dia. Mungkin mau ditanggapin oleh Pak Lurah. Ya, tanggapi dulu Pak. Daripada ini mohon izin Pak ya. Silakan Pak. Saya tidak punya kewenangan memberikan izin tambang. Ya. Kapan saya mengizinkan, kapan saya melarang? Tolong ditegaskan di sini. Kapan saya mengizinkan, kapan saya melarang? Jangan sampai ada isu liar berkembang di luar. Maksud saya begini Pak Lurah, saya potong sedikit Pak. Bapak di sini nomor 1. Memang ada tambang. Kita kan ada Distambe kita. Dinas Pertambangan itu dipanggil. Sebentar. Sama DLH itu. Ya, sebentar. Ya. Begini Pak, itulah kita sosialisasi. Itulah gunanya kita sosialisasi Pak. Bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita kan cari win solution. Intinya nggak boleh ditambang. Ya kalau memang tidak bisa kan ya, jangan ditambang. Ya betul, bagus. Seperti itu. Kan saya kan cuma jadi bridging Pak, jadi jembatan. Kok tiba-tiba larinya ke jalan, kemana? Itu kan. Kalau itu nanti kita selesaikan kan, saya sama LPM juga sudah ada rencana Pak. Jangankan jalan ini, jalan yang lain kita mau buka. Tapi bukan kami mengurusin tambang, tidak ada kami mengurusin tambang. Itu harus kita ketahui sama-sama. Bapak orang tua saya di sini. Tidak ada yang mengurusin tambang. Memberikan izin, melarang itu bukan kewenangan saya. Makanya itu kami sosialisasi. Biar kita sama-sama clear di sini. Kalau memang tidak bisa menambang, ya tidak bisa menambang. Tapi tidak pernah saya mengizinkan atau melarang. Silakan, tapi itu masukan juga buat saya. Terima kasih Pak. Itu masukan buat saya. Masukan saya dari orang tua saya. Dan insya Allah kita juga nanti sama-sama sharing masalah ini, masalah apa yang mau dibangun, masalah PLPM. Ya saya harap tidak seperti itu, kita sama-sama di sini seperti keluarga lah. Tidak saling mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan teriak. Ya, gitu kan. Nggak bisa menyulut api di belakang gitu kan. Kalau cuma memprovokasi Pak,
Semua jago. Sekarang kayak mana kalau kita bisa mau maju kan seperti itu, kita sama-sama membangun. Jangan cuma mengompor di belakang kan. Jadi terus diluruskan dari awal kan saya buka dari Pak. Saya tidak ada urusan dengan tambang, tidak ada sama sekali. Izin siapa yang memberikan? Yang bisa melarang yang memberikan izin. Sementara izin terbit. Jadi ayolah kita sama-sama berpikiran jernih. Jangan mencari siapa yang salah siapa yang benar gitu. Jadi intinya Pak, tidak ada tambang masuk. Sudah ini. Loh, itu kan kesepakatan yang Ya, Bapak boleh kan seperti itu. tadi apa maunya? Nanti kan kita buat berita. Setuju untuk ditambang. Tidak setuju semua setuju ditambang batasnya. Ya silakan makanya itu Pak, kita di sini KB. Makanya saya panggil ke sini biar kita bisa ngobrol begini. Ya, kita buat nanti berita acara tanda tangan kan enak. Ya, tapi kalau bilang mengizinkan melarang itu bukan kewenangan saya. Yang dilaporkan ke Bapak Kapolres itu ya saya yang dilaporkan. Teknisnya kayak apa tuh Papua? Nanti kan kita buat berita acara. Kalau memang tidak sepakat kan hasil dari sini kan kita buatkan berita acara, kita tanda tangani ya tidak bisa ya bisa seperti itu kan. Tidak perlu kita teriak lantang seperti itu, tidak perlu. Jangan kita takut. Kalau itu tabe itu nanti yang lain lah. Pokoknya 500 meter dari perkampungan dah boleh Pak. Iya. Seperti itu. Bukan karena saya ingin adilin, yang lain tidak ada. Adilin pun seperti ini kita buka payah sosialisasi gitu. Tidak ada tidak kita sosialisasi ya Pak ya? Betul. Tidak ada kita bedakan. Jadi itu saya hanya mau meluruskan saja. Siapa tahu nanti. Tapi kalau ada yang mau menyampaikan lagi silahkan. Terima sebagai masukan. Saya mohon maaf juga Pak, saya banyak kekurangan. Jadi kalau ada masukan silahkan disampaikan. Saya terima. Saya bukan orang anti kritik. Jadi kalau mau disampaikan sampaikan. Itu sekian. Cek. Koalisi Pak Lurah. Tadi ini saya sampaikan mengenai Pak Awak ini. Ada baiknya yang Pak yang dikatakan tadi masalah jalan juga, kalau bisa diusulkan itu dikasih anak jalan. Betul Pak, sebentar dulu, itu konteksnya beda. Nanti kita bicarakan dengan LPL. Itu lain konteksnya, Oh iya. Oh oke. Enggak. Oh kalau itu sudah kita pikirkan Pak. Kalau itu sudah kita pikirkan. Saya mau sini Pak, saya tadi bicara bukan berarti siapa yang bersalah. Maksudnya begini, mereka orang nomor satu di sini. Tidak-tidaknya apabila ada tambah begini loh. Ini kan pada bupati sudah mengatakan bahwa 500 itu menambah. Jadi itu ada nambah lagi. Nah jadi otomatis orang tua kita di sini selalu pemimpin nomor satu kan Pak Lurah. Nah, kita mau kita kasih tahu bukan berarti kita menanyakan Pak Lurah. Pak Lurah tentukan ke pusat saja. Ya kan? Kayak apapun bisa ada. Lanjut kalau ada yang mau. Cek. Mohon izin Pak Lurah. Saya ingin masukkan sedikit Pak. Sekaligus pertanyaan juga. Perkenalkan nama saya Ijul. Saya warga asli RT 1 Kelurahan Gresik. Dan alhamdulillah hari ini terima kasih bapak-bapak dari Balikpapan, orang tua kita. Biasanya saya hanya mengenal namanya ini. Sekarang saya sudah bisa melihat. Alhamdulillah berkat adanya pertemuan ini bisa bertemu. Dan untuk masuk ke soal tambang Pak, sebenarnya pertemuan hari ini kalau saya bisa katakan pribadi itu sudah terlambat Pak. Harusnya dari kemarin kita sudah sosialisasi. Dan sebelum sosialisasi terbuka seperti ini, seharusnya ada orang per orang diajak. Karena kita semua ini keluarga Pak, yang punya lahan keluarga, yang mau di sekitarnya keluarga semua. Jadi ibaratnya kekeluargaan dibicarakan gimana solusinya, gimana kalau tidak mau ya tidak usah dipaksa gitu. Seperti itu mungkin etisnya Pak sebelum kita membuka secara luas. Dan untuk teknis pertambangan sifat tanah itu Pak, maaf Pak saya orang awam, sifat tanah itu kalau digali mengembang swelling.
Ketika tanahnya dikembalikan, itu menyusut kalau dipadatkan. Apalagi di bawahnya ada batu bara, Pak. Batu bara otomatis di bawah kosong. Dan kira-kira untuk menimbunnya, ngambil tanah dari mana, Pak? Ini saya orang awam, Pak. Apakah ngambil dari lokasi sebelah atau ngambil dari rumah saya yang dekat dengan lokasi? Gimana itu, Pak? Itu orang awam, Pak, ya. Di dalamnya diambil otomatis kosong. Sedangkan tanah biasa diambil itu mengembang. Ketika dikembalikan tanah itu bakal menyusut. Itu sudah hukumnya, Pak. Apabila di bawahnya sudah diambil, ya lebih kosong lagi, Pak. Itu. Nah, untuk bapak-bapak ibu sini sebenarnya bersahabat, cuma bahasanya di daerah kita ini bahasanya memang agak keras. Mohon dimaklumi sebelumnya. Dan mohon maaf, ini bahasa anak kemarin sore, saya cuma junior. Saya baru 29 tahun hidup di Gresik. Dan bapak-bapak yang tadi bicara sudah mewakili yang dari Balikpapan, Bapak, mohon maaf, Bapak Poli ya. Saya tahu nama, cuma tidak tahu orangnya dari dulu ya. Kenalan. Ya, orang tua kita juga di Gresik semua. Ya, untuk teknis tambang itu, Pak. Jadi selama ini kalau memang mau membuktikan bahwa tambang itu bisa mengembalikan, kembalikan dulu yang semula, yang sebelum-sebelumnya. Dijaga situ luas, Pak. Nah, itu menurut bahasa saya, Pak, bahasa orang awam. Nah, jadi jika batu bara diambil, tanahnya dari mana diambil, Pak? Sedangkan tanah asli diambil, mengembang, dikembalikan menyusut. Ya, terima kasih. Dan dampaknya satu lagi, tanah lumpurnya itu, Pak. Jika land clearing, tanah itu bersih, tidak ada pohon, tidak ada penahan tanah, tidak ada penyerapan. Air naik ke depan kita ke rumah. Makanya warga ini ingin bertanya ke atas. Bukan artinya warga ini, oh saya mau marah-marah, mau parah. Tidak, karena jalanannya rusak kemarin, dirintis untuk lewat. Mau mempertanyakan kenapa kok ditebang kayu-kayunya, pohon kelapa dan segala macam. Di situ takutnya lumpurnya dari clearing itu masuk ke parit-parit warga, banjir lumpur di depan rumahnya. Terima kasih, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab masalah keterlambatan. Kalau keterlambatan itu tidak karena saya sudah sampaikan dengan pihak perusahaan, dia pernah datang ke kita. Saya bilang tolong Pak didatangi yang terdampak, pemilik lahan yang terdampak gitu. Setelah kalian datangi baru kita sosialisasi, jadi tidak terlalu riuh. Saya sudah sampaikan, boleh ditanyakan langsung. Saya bilang sebelum Bapak masuk, kalau bisa Bapak datangi orang-orang yang terdampak. Mana ada datang tuh, ada. Sebentar. Saya sudah saya sampaikan kepada Pak Irawan buat sebelum Bapak melakukan aktivitas silahkan Bapak izin ke yang terdampak dan pemilik lahan yang akan dilewati. Itu saya sudah bicarakan, Pak. Jadi kalau sudah clear kita sosialisasi, jadi tidak terlalu riak-riak sudah berkurang seperti itu. Karena sudah assalamualaikum lah sama si yang didatangin seperti itu. Kalau masalah sosialisasi yang dianggap terlambat, saya mohon maaf, tapi saya sudah menyarankan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan, silahkan datangi yang terdampak. Kelompok tani, nelayan saya sudah sampaikan, nanti ditanyakan, saya sudah sampaikan itu. Yang mungkin itu aja yang saya bisa jawab. Ibu moderator, tolong dibacakan dulu kesimpulan. Sebelum kesimpulan kita dengarkan dari LPM dulu ya, Pak. Boleh. Ya, silakan Pak Imi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, tentunya kita dan puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita kembali di sini untuk sosialisasi dan klarifikasi. Jadi kita sebenarnya diklarifikasi. Pertama-tama saya mengucapkan Ibu Pak Lurah bisa mengumpulkan kami di sini, warga masyarakat Gresik. Kemudian ini mungkin ada posko ya. Jadi beliau ini baru berapa posko baru ya di sini. Selamat datang Pak di Kelurahan Gresik juga. Karena Gresik merupakan bagian dari yang ini alat pengawasan gitu ya. Kemudian karena
punya RT yang saya banggakan yang selama ini memang sangat kalau bisa saya katakan jadi tumpuan kita, tumpuan dari kami juga dari masyarakat yang ada di situ. Jadi memang beliau banyak sesi kami terkait masalah yang ada di RT 1 khususnya masalah sekolah. Dan bahwa ibu kami adik yang pulang dari luar, alhamdulillah bisa datang ke sini karena memang tingkat kepeduliannya yang sangat besar. Karena memang selama ini kita hanya tahu nama, alhamdulillah bisa tahu bahwa banyak juga sebenarnya yang peduli di kelurahan ini. Dan memang harapan kita kalau bisa harusnya seperti itu terus. Kemudian hadirin sekalian, dan yang terpenting selamat datang Pak di Kelurahan Gresik. Jadi memang selama ini kami juga sudah menyarankan sosialisasi. Jangan takut untuk ketemu dengan kami. Nah ini ya, tapi alhamdulillah. Tapi kalau saya katakan sebenarnya banyak perusahaan yang sudah melakukan sosialisasi dan siapa yang disampaikan pada kita semua bahwa nanti kalau saya nambang akan seperti begini, nanti kalau saya nambang itu desainnya seperti begini. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak itu saya sempat tidur. Ya, sempat tidur karena memang ya saya seperti dinyatakan gitu loh. Tidak jelas kemana arahnya. Semua yang disampaikan itu menurut kami ya tidak bisa dibuktikan karena memang namanya tambang tidak ada yang namanya tambang itu tidak merusak itu. Apalagi ini dan yang terpenting sebenarnya ketika mau masuk di kampung itu ya produun lah sama-sama kita ini. Ini ketika ada masalah, ketika mau tes fit, ketika juga mau cari lahan, baru ketika ketemu masalah baru ketemu kita. Dan saya kasih tahu Pak, karena memang katanya tadi tidak tahu. Jadi kami sudah ada pernyataan dari lingkungan hidup bahwa cuman memang kemarin itu berhubungan dengan Adeline bahwa di Kelurahan Gresik itu jangan ada tambang batasannya itu 500. Awalnya sih 1 kilo sesuai dengan itu. Nah jadi jangan ada tambang 500 meter. Kemudian itu sudah ada ketua di kesepakatan kami, dan sebenarnya kami ini hanya melihat dari kesepakatan yang mereka sepakati. Misalnya begini Pak, ketika mereka ini ingin menandatangani izin usaha pertambangan mereka, itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, salah satu syaratnya adalah jangan di pemukiman, jangan melalui ini. Nah, artinya apa? Ini memang kegiatan ini memang sudah kalian sepakati untuk tidak lakukan, tapi tetap dilakukan, nanti tetap melanggar. Jadi kalau saya Pak, untuk saat ini kami mengatakan bahwa masyarakat kami memang kalau dilihat banyak tambang, tapi ada enggak warga kami yang sejahtera? Belum ada Pak, warga kami yang sejahtera yang ada ini seperti begini. Itu sebelum ada tambang kami itu adem ayam, kemudian kami semua bersaudara berkeluarga. Akhirnya terjadi kebutuhan. Nah ini lagi tumbuhan sosial aja tumbuh sekarang ini akhirnya apa Pak? Akibat tambang keluarga kita dari Pakis mungkin tidak enak lagi dengan kita. Dan selama ini sudah enak, sudah gampang. Saya juga pernah melihat Pak di depan mata saya sendiri. Sudah berkelahi, ada berkelahi. Jadi ini sebenarnya tak boleh tahu. Kalau sampai tetap memaksakan, tentu kita pasti ada gejolak. Yakin dan percaya pasti ada gejolak. Dan
dan saya harap ya ini seperti tadi saya sepakat dengan Pak Beli Oh, ibu Rugaya. Iya, ibu Rugaya. silakan menambah ya agak luas jadi kawan silakan menambah dan luas artinya 1.700 itu ada beberapa silakan kalau sampai di sambitan sana karena memang karena sejarahnya begini Pak di RT1 itu yang Bapak lakukan itu yang kami dan masih ingat kami Pak baru Pak Lurah Gresik Pak Albar itu belum seminggu ada kegiatan di situ masyarakat ini mungkin ibu-ibu ini masih ini juga di sana dan itu malah lebih anarkis lagi pada saat itu di lapangan kita coba dan yang terpenting Pak kelurahan ini pernah juga disegel karena tambang nah jadi kesimpulannya Pak sudah bisa kita pahami kalau bisa jangan dilakukan di sini kalau bisa menurut saya silakan nambah tapi di luar kalau perlu jangan dikurangi silakan dan yang terpenting Pak Bapak tadi juga sampaikan bahwa SPK-nya itu semua punya perunda diserahkan ke Bapak kemarin saya juga dapat SPK dapat kopian dari teman-teman ini apa yang juga menambah mereka juga diberikan SPK 1.000 sama dengan punya Bapak jadi apa Gresik? Saya sampaikan apa sih sebenarnya yang Gresik? Korban seperti sampaikan ada 7 penambang yang diserahkan SPK-nya perunda. Mau diapakan kami ini? Di mana bapak ini mau ditempatkan? Nah begitu. Dan menurut kami sebenarnya Gresik ini pada hari tidak seperti begini sebenarnya. Semua orang itu datang kami sambut dengan baik. Semua orang datang kami terima. Tapi ini sudah sangat-sangat melampaui sebenarnya. Berarti berdua kakak ini mengobrol yang punya. Ya tapi kalau kita itu terserah dari mereka yang jelas bagi kami di sini biar kami ini bisa tenang kami juga di lembaga di RT kan sudah sering-sering juga mengingatkan kepada yang baik itu disosialisasi juga ketika penambang itu datang ke kami untuk sosialisasi tapi ketika di lapangan sudah ada action di lapangan baru melakukan jadi kalau itulah bentuk ketakutannya menurut kami ini coba menurut kami ketika masuk di kampung kami sampaikan dulu ke kami pasti sampai kami kasih tahu oh di sini tidak bisa ditambang ini tidak bisa ditambang ini tidak bisa ditambang tapi kalau masuk di lapangan kasihnya sampai semakin habis menurut saya semakin sampai untuk melakukan eksplorasi yakin dan percaya pasti makin berkurang. Karena apa? Di saat itu belum lagi berpikir dengan nelayan, belum lagi berpikir dengan tambang, belum lagi dengan berpikir tadi apa yang disampaikan oleh adik kami Juliani. Karena memang ketika CPS itu menambang, itu aja sudah dampaknya nggak main di sini. Itu posisi tambang itu sudah 1 kilo lebih. Apalagi itu sudah di depan mata. Mungkin itu saja kami sampaikan. Kami tidak ingin ini tolong sampaikan ke Pak Agus bahwa kami ini bukan marahnya dengan marahnya kami dengan yang memberikan SPK untuk pengerjaan lahan di situ. Artinya tidak ada dengan masalah kami masalah kami adalah masalah penambangan yang selama ini memang tidak ada menurut kami yang membuat masyarakat kami itu menjadi sejahtera dan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan satu kami. Dan mengapa saya tadi juga tidak bersuara dari awal karena biasanya dan juga tidak diberikan tidak meminta sambutan karena memang dia punya dari warga kami sendiri. Kalau kami dari lembaga RT menyampaikan dari kelurahan menyampaikan
itu nanti hanya maunya kelurahan, hanya maunya lembaga, hanya maunya RT. Nah ini sudah jelas. Warga kami apa yang kami sampaikan adalah sejalan dengan apa yang dengan mereka lakukan, dengan apa yang mereka suarakan dan mereka rasakan. Nah, jadi mungkin itu kesimpulannya untuk kami di lembaga, untuk di daerah sini tidak ada penambahan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kamus. Silakan tanggapan dari Bapak. Terima kasih masukannya. Perlu saya luruskan sekali lagi bahwa saya hanya diberi tugas oleh Perumda. Sepertinya saya juga menjadi korban. Kita sudah memasukkan uang yang mana bahasanya, saya jelaskan ya, bahasa dari pihak Perumda, masalah lahan, masalah masyarakat itu menjadi tanggung jawab Perumda dan semua sudah beres. Apalagi saya sampaikan bahwa mereka menyampaikan pada saat pertemuan saya terakhir dengan pihak Herianto, yang mana sekarang tidak berani hadir. Bapak saya nanya, Pak, masalah lahan bagaimana? Beres. Masalah masyarakat bagaimana? Beres. Jadi Bapak sudah masukkan alat, langsung bekerja. Saya sampai nanya 3 kali Pak. Oh, dibilang beres. Dan terakhir alasan kami mau mengajukan surat pernyataan, kalau beres dapat tangan. Dia tangan. Jadi seperti tadi yang Pak sampaikan, pihak Perumda ini khususnya pengurus yang sekarang hanya menjual iup. Tolong dengarkan saya dulu. Montreal, napa kudu? Kalau bapak-bapak keberatan seperti ini, harusnya dengan saya. Itu tidak ada yang balik kemana. Sapu nih. Sebaiknya ditujukan ke pihak Perumda. Selama ini teman-teman yang lain sudah 2 orang lagi. Pada saat sosialisasi kami pihak investor tidak diizinkan untuk ambil. Karena itu bahasanya bahwa semuanya adalah mereka yang akan membereskan. Kali ini saya mau memberanikan diri untuk maju, untuk perkenalkan dengan Bapak sekalian. Masukan dari Bapak sekalian. Jadi tolong kami jangan musuhin. Kalau Bapak Ibu ingin memajukan suatu bahasa baiknya protes atau bertanya, sebaiknya tujukanlah ke pihak Perumda. Karena kami hanya diberikan SPK untuk menambang di area mereka. Dan kenyataan tapi Pak Gaul sampaikan, saya tadi sampaikan bahwa ada 3 perusahaan yang diberikan SPK atau JO ya, Joint Operation tunggal untuk seluruh area 1070 hektar yang ada di UOP yang diberikan oleh Perumda Penuakan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya adalah salah satu korban, dan ini nanti akan, kalau teman-teman yang belum setuju, kita akan naikkan ke ranah hukum. Bagaimana dengan mau kami yang sudah masuk yang sudah diterima? Seperti itu. Saya cukup. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, acara kita masuk ke bagian akhir, yaitu penutupan. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari sosialisasi dan klarifikasi kegiatan kita pada hari ini. Mohon dikoreksi apabila ada yang harus ditambahkan. Yang pertama,
Yang pertama, perusahaan Indo Cahaya Energi Internasional selaku pemegang STK kerjasama ya. Perusahaan Indo Cahaya Energi Internasional selaku pemegang GO Tunggal IUP Perumda Benotaka seluas 1070 hektar. Perusahaan Indo Cahaya Energi Internasional telah melakukan eksplorasi di lahan milik saya luruskan orang tua Bapak Agus Salim seluas 1 hektar dengan pembukaan lahan seluas 60 kali 60 untuk manuver alat berat. Selanjutnya masyarakat menolak penambangan yang berada dekat di lokasi pemukiman warga dengan jarak minimal 500 meter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba dan Permen LH Nomor 4 Tahun 2013 tentang indikator ramah lingkungan untuk usaha dan atau kegiatan penambangan terbuka batubara. Selanjutnya masyarakat mempersilahkan penambang perusahaan Indo Cahaya Energi Internasional untuk melakukan penambangan jauh dari pemukiman warga. Selanjutnya baik, ada 4 poin Bapak yang tadi setelah saya sampaikan. Untuk ini kita akan buat berita acara, mohon perwakilan dari masyarakat terdampak dan pemilik lahan kalau ada Pak Agus bisa mewakili pemilik, mungkin Pak Yusuf Mohis ya bisa mewakili masyarakat terdampak untuk tanda tangan. Tanda tangan bawah kuning. Oh baik, nanti mungkin ditunjuk saja salah satu. Ya, kalau bisa jadi semua yang ada ini tanda tangan semua bukti. Hari kapannya kasih ke masyarakat sama Pak RT. Ya, baik, untuk tanda tangan di berita acara itu hanya perwakilan. Tapi di dalam berita acara memang disebutkan bahwa yang hadir itu data hadir tidak terlepas dari berita acara. Perwakilan aja. Nanti tanda tangan perwakilan masyarakat ya, masyarakat terdampak, ada Karangtaruna, ada Ketua RT dan LPM. Dari perusahaan juga ya Pak. Useng juga bisa. Bapak Useng tanda tangan juga. Tanda tangan juga bisa. Tanda tangan nanti. Baik, demikianlah acara kita pada hari ini. Saya ucapkan permohonan maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan dari sang penambang yang bersedia hadir di Kelurahan Gresik. Dan marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dulu.